Setelah malam yang penuh kejutan, Nadia dan Bayu kembali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tak pernah mereka duga. Rahasia mulai terungkap, emosi memuncak, dan hubungan mereka semakin rumit. Apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum Bayu? Dan bagaimana Nadia akan menghadapi semua ini? Di episode kali ini, ketegangan semakin memuncak. Rahasia-rahasia lama mulai terbongkar, dan hubungan mereka diuji oleh kejadian-kejadian yang tak terduga. Siapkan dirimu untuk petualangan emosional yang akan membuatmu terus menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Jangan lewatkan episode ini. Like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru. Mari kita mulai petualangan ini bersama-sama. Akhirnya pulang juga. Dia ngapain sih? Lama banget. Apa mungkin ngarepin makan malam ya? Sembari menenangkan diri, setelah sempat mengintai keadaan di luar cukup lama, Nadia bergumam pelan dan menerka-nerka alasan Bayu tidak kunjung pulang dari kosnya. Tapi kan tadi di pesta pernikahan dia, aku ajak lupa. Keburu pulang dan dia baru satu suapan. Lanjut Nadia kemudian. Setelah dia ingat-ingat, memang benar, Bayu sempat makan, tapi baru satu suap. Hal itu terjadi karena dirinya telanjur emosi dengan hinaan keluarga Arka. Hanya karena Nadia menolak dipoligami. Aduh, aku harus gimana? Apa perlu aku pastikan dia sudah makan atau belum? Nadia kini dilanda dilema. Sungguh dia bingung dibuatnya. Ingin bertanya, tapi Nadia tidak punya keberanian untuk itu. Akan tetapi, jika tidak bertanya, juga serba salah. Tapi jika aku hubungi nanti, dia minta tambah bayarannya. Sempat terbesit untuk menghubungi Bayu. Tapi seketika Nadia urungkan, karena khawatir diminta uang tambahan. Mengingat bayarannya hanya 300.000, sementara sewa hotel tanggung jawab Bayu. Wajar saja Nadia ketar-ketir dan berpikir begitu. Tidak ingin hal itu terjadi, Nadia memilih bodoh amat dan bergegas untuk tidur. Kebetulan memang sudah larut malam. Bahkan hampir pagi, sementara besok dia harus kembali beraktivitas sebagai budak korporat, seperti yang selama ini dia jalani. Kring, baru saja hendak memejamkan mata, notifikasi panggilan dari nomor tidak dikenal masuk, dan tak segera Nadia angkat. Hingga suara ketukan pintu juga ikut terdengar yang membuat Nadia semakin ketakutan. Inginnya dia abaikan, tapi lama-kelamaan mengganggu juga hingga Nadia memberanikan diri untuk membuka pintunya. Tak pernah dia duga sedikit pun bahwa yang datang bukanlah mantan suaminya, melainkan driver dengan membawakan makan malam untuknya. Buat saya, Pak. Iya, sudah dibayar sama yang pesan. Jelas pria itu yang kemudian Nadia tanggapi dengan anggukan pelan. Tanpa bertanya siapa yang memesan, Nadia segera masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Kebetulan, dia memang lapar, bahkan perutnya terasa perih hingga tidak berpikir dua kali sebelum menyantapnya. Selesai mengisi amunisi, Nadia kembali pada rencananya untuk memejamkan mata. Masa bodoh dengan risiko karena makan larut malam, Nadia kini terpejam dan mengakhiri malam dengan harapan besok bangun dan kedepannya bisa berjalan tanpa beban. Sesuai dengan harapan, setelah malam itu, Nadia bisa menjalani hidupnya tanpa beban. Tidak sia-sia dia membayar Bayu sebagai pasangan, karena memang totalitas, bahkan Arka mulai menyerah dibuatnya. Sudah 1 bulan berlalu pasca pesta pernikahan itu, Arka tidak lagi berani mengusik ketenangannya. Tidak lagi ada drama, Nadia harus bersembunyi di kantor dan memilih ikut lembur demi menghindari sang mantan. Sementara Bayu sendiri, hingga detik ini, Nadia tidak pernah menghubungi. Begitu juga sebaliknya. Tentu saja Nadia tidak keberatan, meski sempat menghabiskan separuh malam di atas tempat tidur yang sama. Tapi Nadia lebih memilih untuk lupa dan menganggap hal itu sebagai kesalahan tak sengaja. Menurutnya akan lebih baik begini. Hidup Nadia lebih tenang dan menyenangkan. Ditambah lagi, baru-baru ini Nadia naik jabatan, dan tentu saja gajinya agak lumayan. Bukan lagi sebagai staf biasa, tapi langsung personal assistant tanpa diduga-duga. Meski sempat menolak, tapi Erlangga, atasannya sudah mengambil keputusan yang katanya bersifat mutlak dan tidak berhak Nadia bantah. Atas keputusan ini, tidak sedikit yang menaruh rasa iri, tapi tidak sedikit juga yang mendukung dengan penuh sukacita. Salah satunya adalah Fania, sahabat dekatnya. Aku masih bingung, sebenarnya Pak Erlangga kerasukan apa? Tiba-tiba naikin jabatan aku ya, Van? Tanya Nadia menatap Nanar tanpa arah. Sudahlah, Nat. Jangan ambil pusing. Nikmati saja. Anggap saja ini rezeki calon janda. Jawab Fania seraya mengusap pundak Nadia yang duduk di sampingnya. Saat ini,
mereka tengah di perjalanan menuju pengadilan agama untuk kembali menghadiri sidang perceraian yang sebenarnya sudah begitu memuakan. Lebih tepatnya, bosan. Ucapan Vania hanya Nadia tanggapi dengan senyuman getir. Tidak ada keceriaan sama sekali. Kapan ya resminya? Sabar, kita ikuti saja. Lambat laun Arka juga akan menyerah. Apalagi sekarang istrinya sedang hamil, mustahil istrinya pasrah saja. Aku harap begitu, Van. Jujur saja, aku lelah begini terus tanpa kepastian. Semangat, percaya padaku pasti tidak akan lama. Seoptimis itu Vania bahwa Nadia akan janda secepatnya. Sementara itu, Nadia masih tetap pesimis seperti biasa, karena menghadapi Arka bukan hal mudah. Dia yang memang tidak begitu menginginkan perceraian, masih terus mencari cara untuk bertahan. Di sisi lain, Arka juga didampingi kuasa hukum sementara. Nadia hanya bisa pasrah, mengingat keuangannya memang pas-pasan. Bagaimana tidak, selama menjadi istri Arka, tidak ada istilah menabung. Nadia menggunakan semua gaji untuk kebutuhannya. Karena itulah, dia hanya bisa berharap semua tuntas dengan segera. Sama seperti yang sudah-sudah, Nadia menyiapkan mental untuk berhadapan dengan para hakim di meja hijau. Tanpa terduga, agaknya Dewi Fortuna tengah memihak padanya hari ini. Setelah berkali-kali berakhir dengan helaan napas panjang, pada akhirnya Nadia bisa berteriak kegirangan. Terlihat jelas siapa yang paling menginginkan perceraian itu. Nadia sampai sujud syukur dan berlari ke pelukan Vania sebagai bentuk perayaan atas keberhasilannya. Bentar, ini serius, Nat? Iya, kamu dengar sendiri. Kan tadi hakim bilang apa? Iya, tapi aku kaget kok secepat ini. Rada aneh tidak sih? Tanya Vania kini bingung sendiri. Meski sempat optimis sewaktu di perjalanan, tapi bukan berarti secepat ini juga. Ah, bodoh amat. Yang penting sekarang resmi jadi janda. Sekarang katakan, kamu mau aku traktir apa? Sepertinya bukan aku yang harus kamu traktir, Nat. Terus siapa? Nadia melihat situasi, memastikan tidak akan ada yang mendengar pembicaraan mereka. Cowok bayaranmu, si Bayu. Bisik Vania seketika membuat mata Nadia membulat sempurna. Kan bener dia yang berjasa. Jasa gimana? Tanya Nadia berlagak lupa. Amnesia dan mendadak gugup tatkala Vania menyebut nama Bayu. Tentu saja gugupnya amat kentara, hingga menarik perhatian Vania yang berdiri di sebelahnya. Mulai pura-pura lupa, padahal belum lama loh kamu bahas tentang di... Shoot! Vania diam. Nadia sontak membungkam muncung ember Vania dengan telapak tangan. Sudah kubilang jangan pernah bahas pria itu. Oh, oke. Aku diam sekarang. Vania mengangkat kedua tangannya sebagai pertanda menyerahkan diri, lantaran khawatir akan Nadia hajar setelah ini. Usai memastikan Vania benar-benar diam, Nadia bergegas mengajaknya pulang, sesuai kesepakatan dan atas izin atasan. Mereka berdua bisa beristirahat dengan tenang, tanpa perlu memikirkan pekerjaan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Vania yang juga merindukan tidur siang, mengikuti saran Nadia untuk pulang segera. Tempat tinggal mereka memang berlawanan arah. Tapi Vania begitu setia dan sukarela mengantarkan Nadia. Beberapa menit menyusuri perjalanan, mereka tiba di kos Nadia tanpa hambatan. Dah, turun gih, ucap Vania seketika membuyarkan lamunan Nadia. Wah, kita sudah sampai? Iyalah, mana mungkin aku berhenti di tengah jalan. Sahut Vania sembari menggeleng pelan hingga sidang perceraiannya tuntas. Nadia masih saja melamun, entah apa lagi yang kali ini menjadi penyebabnya. Siapa tahu, Van? Nadia mengulas senyum tipis sebagai tanggapan atas sikap Vania. Tanpa perlu dijelaskan, dia tahu betul bahwa sahabatnya itu sebal. Sudah tentu, karena sepanjang perjalanan dia mengabaikan berbagai pertanyaan dari Vania yang Nadia anggap tidak begitu penting sebenarnya. Contoh kecil pertanyaan tentang rencana ke depan, kapan siap membuka hati dan lain-lain. Nadia yang tidak ingin membuat suasana hati Vania makin memburuk, bergegas turun dan sempat memintanya masuk lebih dulu. Akan tetapi, berhubung pemilik kosnya rada galak, Vania enggan dan segera menggeleng cepat. Serius, Van? Minimal minum dulu gitu? Tidak usah, aku mau buru-buru, ngantuk soalnya. Aku Vania disertai bukti dengan menguap selebar goa. Hingga Nadia geram dibuatnya. Tutup mulutmu apa susahnya? Halah, nguap di depan kamu ngapain harus ditutup segala? Kalau depan Pak Erlangga baru harus begitu. Timpal Vania sama sekali tidak mau kalah. Terserah deh, sudah sana pulang. Iya, ini juga baru mau pulang. Sembari merapikan kembali rambut dan mengenakan kacamatanya,
Fania bersiap meninggalkan Maura. Tak sedikit pun Maura melayangkan protes, karena memang begitu tingkah sahabatnya sedari dulu. BTW, thanks sekali lagi. Kamu berjasa banget selama ini. Shoot, sudah aku bilang santai. Sama aku tidak perlu mengucapkan terima kasih. Orang aku cuma nganterin. Yang benar-benar berjasa itu si Bayu. Nah, kembali Fania membahas pria itu. Padahal tadi Nadia sudah tegaskan, jangan pernah membahas pria itu lagi. Menurutku sih begitu. Tambahnya lagi, Nadia sebenarnya tidak ingin membahas hal ini. Tapi berhubung Fania tak berhenti mau tidak mau harus menanggapi. Fen, aku sudah bilang jangan bahas. Loh kenapa? Kamu lupa berkat dia. Arka benar-benar menyerah. Kan setelah kamu datang ke pesta pernikahan itu bersamanya? Tanya Fania begitu tepat sasaran, hingga Nadia tidak punya alasan untuk mengelak. Coba deh, ingat-ingat lagi. Sebelum kamu kenalin dia ke orang-orang, Arka masih berusaha memperbaiki pernikahan kalian bukan? Yang tadi belum ditanggapi. Fania kembali berusaha menyadarkan Nadia dengan kalimat yang dirasa cukup mengena di hati Nadia. Cara itu berhasil. Nadia mengangguk pelan, sebagai tanda bahwa sendirinya juga membenarkan. Memang benar adanya pasca menghadirkan sosok Bayu di antara mereka. Arka yang biasanya mencari 1001 cara untuk kembali bersatu pada akhirnya berhenti hingga proses perceraian tersebut bisa berakhir hari ini. Sejenak berpikir, Nadia mulai mempertimbangkan ucapan Fania untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Iya deh, nanti malam aku telepon. Kenapa harus malam? Apa tidak khawatir? Justru mengganggu pekerjaannya? Tanya Nadia menatap bingung. Nadia yang kini menepuk keningnya. Aku lupa, jadi ada baiknya siang saja ya? Menurutku gitu sih. Karena kita tahu sendiri, waktu adalah uang. Kalau kamu telepon dia pas lagi ada tamu gimana? Bisa jadi, dia tidak dibayar full loh, Nat. Ungkap Nadia berlagak paling tahu lingkungan semacam itu. Nadia yang percaya iya-iya saja, hingga memutuskan untuk menghubungi Bayu saat ini juga. Beberapa kali dia coba, tapi tidak membuahkan hasil, hingga Nadia menyerah. Gimana? Tidak diangkat? Sibuk kali? Ucap Nadia kembali memasukkan ponselnya. Masa sih? Tanya Fania tak percaya sembari menatap Nadia tak percaya. Hanya demi memastikan Nadia berterima kasih kepada pahlawannya itu, Fania sampai mengurungkan niat untuk pulang segera. Iya, mana mungkin aku bohong? Coba lihat. Pinta Nadia seakan tidak percaya kepada pengakuan sahabatnya. Dengan senang hati, Nadia memperlihatkan riwayat panggilan di ponselnya, dan memang benar, terpampang jelas tidak dijawab. Kira-kira dia lagi apa ya? Sampai tidak bisa angkat telepon pelanggannya? Kurang tahu. Tidur kali. Oh iya benar, dia kan pria nokturnal, aktifnya di malam hari. Baru ngeh. Ucap Fania kemudian mengangguk pelan. Setelah menarik kesimpulan, barulah Fania berlalu pergi dan meninggalkan Nadia sendiri. Baru juga hendak membuka pintu, ponsel Nadia kini bordering dan dia dibuat terkejut. Manakala menyadari siapa penelponnya. Bukannya tadi, tidak punya waktu untuk berpikir dan menerka-nerka, Nadia segera menerima panggilan tersebut detik itu juga. Halo, Nadia menyapa. Suaranya agak tidak bisa diajak bekerja sama dan bergetar seketika. Maklum, grogi ceritanya. Hai, sorry tadi tidak bisa langsung angkat teleponnya. Ada urusan sedikit. Tanpa diminta, pria di balik telepon itu memberikan alasan kenapa dirinya sempat mengabaikan panggilan Nadia. Nadia yang kebetulan tidak begitu butuh akan alasan pria itu, hanya menanggapi seadanya saja. Oh iya, tidak masalah. Ada apa yo? Nadia mendadak linglung. 1 bulan tak pernah bertukar kabar, membuat Nadia merasa canggung. Terbukti dengan dirinya yang kini mendadak bingung, hendak mengatakan apa. Padahal tadi jelas-jelas dia berencana untuk mengucapkan terima kasih kepada pria itu. Halo Nadia. Iya, halo. Timpal Nadia dengan perasaan yang kian panas dingin. Tak dia duga bahwa ternyata akan berakhir segugup ini. Dan lebih tidak dia duga lagi, Bayu dapat menyimpulkan apa yang dia rasakan saat ini. Santai saja, kamu tidak perlu gugup begitu. Boleh gugup kalau terjadi sesuatu padamu akibat kesalahanku malam itu, ucap Bayu dengan begitu santainya, hingga Nadia menanggapinya detik itu juga. Bukan itu, aku baik-baik saja. Maksudku menelponmu hanya untuk mengucapkan terima kasih, itu saja, ucap Nadia buru-buru menyelesaikan ucapannya. Untung saja, masih terdengar jelas di telinga Bayu. Terima kasih? Iya, kasus perceraianku sudah diputuskan. Berkatmu, mantan suamiku tidak lagi mempersulit keadaan seperti sebelumnya. Jelasnya dan kali ini sudah agak sedikit santai. Oh iya? Nadia mengangguk.
Padahal jelas-jelas yang bicara dengannya tidak akan melihat hal itu. Iya, baru saja aku pulang dari pengadilan. Berarti aku boleh maju sekarang? Pertanyaan Bayu sukses membuat jantungnya berdegup tak karu-karuan. Meski sebenarnya terkesan lumrah dan memang banyak diterima oleh para janda muda, tetap saja Nadia belum terbiasa menghadapi godaan serupa. Tak ayal dia butuh waktu beberapa saat sebelum menjawab. Maju apa ya maksudnya? Tanya Nadia pura-pura lugu meski jelas-jelas dia tahu. Aku bicara sama seseorang di depan. Kami sedang antri, tapi sepertinya dia mengalami kendala. Jadi aku saja yang lebih dulu. Kalau bisa, jelas pria itu seketika membuat tubuh Nadia lemas seketika. Bukan main malunya. Wajah Nadia sampai memerah karena salah mengartikan pertanyaan Bayu. Demi apapun, dia begitu yakin bahwa pertanyaan yang tadi Bayu lontarkan memang tertuju padanya. Tidak pernah terbesit di dalam benaknya bahwa pria itu mengantri atau semacamnya. Khawatir Bayu menyadari hal itu dan membuatnya semakin malu, Nadia bermaksud untuk mengakhiri pembicaraan. Tentu saja dengan bahasa yang baik dan sopan. Sayang sekali percakapan kita harus berakhir. Apa aku perlu membawakan coklat untukmu? Selagi aku sedang di minimarket sekarang, ucap Bayu memberikan penawaran, tapi jelas mendapat penolakan. Tidak perlu. Terima kasih atas waktu dan tawarannya. Tanpa menunggu tanggapan dari lawan bicaranya, Nadia memutuskan sambungan telepon tersebut secara sepihak karena tidak kuasa menahan malu lebih lama. Meski memang tidak ada yang mengejek, bahkan mungkin Bayu tidak sadar dengan yang terjadi, tetap saja Nadia malu setengah mati. Bahkan hingga beberapa menit panggilan berakhir, dia masih terus merutuki kebodohannya sembari menepuk kening berkali-kali. Bodohnya Nadia, bisa-bisanya mikir ke sana. Baru juga merasa tenang pasca perceraiannya diputus, Nadia kembali dibuat uring-uringan akibat ulah yang dia ciptakan. Di tengah kebingungannya lantaran membayangkan dengan bersikap bagaimana andai suatu saat secara tidak sengaja bertemu Bayu, dering ponsel Nadia kembali terdengar. Dia yang masih gugup dan malu, tentu tidak bersedia kembali menerima panggilan dari Bayu. Setelah 4 kali berdering, Nadia kesal juga hingga menerima panggilan tersebut pada akhirnya. Apalagi, suara Nadia seketika meninggi karena masih terbawa emosi. Tubuh bagian atas sampai naik turun. Nadia, ada apa denganmu? Suara yang kali ini terdengar berbeda, walau sama-sama berharisma. Hai, Nadia sontak menjauhkan ponselnya demi memastikan siapa yang menghubunginya saat ini. Betapa terkejutnya Nadia tatkala sadar bahwa yang menghubunginya bukanlah pria nokturnal itu, melainkan Erlangga yang tidak lain adalah bosnya. Dalam waktu sekejap, wajah Nadia mendadak pucat. Tamat sudah riwayatnya. Seketika itu Nadia sadar bahwa karirnya mungkin tidak akan lama. Syukur-syukur jika masih dikembalikan di posisi awalnya. Nadia, kamu dengar saya? Iya pak, saya dengar kok. Sahut Nadia dengan sisa-sisa keberanian yang masih ada. Khawatir bosnya marah besar tentu saja. Sementara di sisi sana, Erlangga terdengar cukup tenang. Tidak ada kemarahan, meski respon Nadia terkesan tidak sopan. Saya dengar-dengar, kamu baru saja menyelesaikan urusan pribadimu. Apa benar begitu? Pertanyaan itu masuk ranah pribadi. Sebenarnya Pak Erlangga bukan tipe yang ingin tahu dapur orang lain, apalagi bawahannya. Namun, Nadia merasa hal itu seolah tidak berlaku dengannya. Sejak 1 bulan terakhir, Pak Erlangga kerap banyak tanya dan memantau perkara rumah tangganya. Bahkan, pria itu bertanya tentang kronologi dari awal sampai terjadi perceraian yang membuat Nadia sempat berpikir buruk tentang atasannya. Baru setelah itu, Nadia merasa diperhatikan dan diistimewakan. Dia yang awalnya dari staf biasa, tanpa diduga justru diminta menjadi asisten pribadi Pak Erlangga. Kebaikan pria itu sempat dianggap ada maksud lain, mengingat dia adalah seorang calon janda yang masih terbilang muda. Nadia pun mengakui hal itu karena yang mengatakan hal semacam itu tidak hanya 1 atau 2, tapi banyak. Akan tetapi, begitu dia ceritakan pada Fania, semua dugaannya dipatahkan begitu saja. Dengan sangat bijaksana, wanita Amazon itu mengatakan bahwa semua yang Nadia terima adalah rezeki semata. Dengan kata lain, buah dari penderitaannya di masa lalu. Sayangnya, firasat Nadia tetap buruk hingga akhir. Terlebih lagi, baru beberapa waktu pasca perceraiannya diputuskan, Pak Erlangga lagi dan lagi menghubunginya secara pribadi. Nadia terperanjat. Terlalu banyak dia melamun, sampai tak sadar bahwa Pak Erlangga sudah terlalu lama menunggu jawabannya. Bagaimana?
Apa semuanya lancar? Kembali Pak Erlangga memastikan. Dan kali ini, Nadia tidak ingin mengabaikannya. Iya Pak, semua sudah selesai. Maaf tadi tidak langsung mengabari Anda. Nadia memejamkan mata. Dia lupa bahwa tadi pagi Pak Erlangga memang sempat berpesan untuk memberikan kabar padanya. Tidak masalah, saya hanya ingin mengucapkan selamat. Kamu telah mengambil langkah yang tepat. Meski perceraian bukan hal mudah, tapi saya yakin kamu mampu melewatinya. Lama terdiam, Nadia yang agaknya lagi dan lagi, kepedean bingung hendak bersikap bagaimana. Sesekali dia mengatupkan bibir, sembari menunggu Pak Erlangga mengakhiri panggilan itu segera. Oh iya, nanti malam, apa kamu punya waktu? Saya ingin mengajakmu makan malam. Apalagi? Mau apa lagi? Nadia bertanya dalam diamnya. Kecurigaan bahwa benar ada udang di balik bakwan makin menjadi, Nadia yakin Pak Erlangga akan mengejarnya setelah ini. Ya, agak berlebihan memang, tapi semua yang terjadi sebelum ini sangat wajar untuk menjadi alasan. Kenapa Nadia sampai berpikir demikian? Ingin rasanya dia menolak. Maklum saja, saat ini Nadia masih trauma dan enggan membuka hati pasca pengkhianatan sang suami. Akan tetapi, mengingat dia memang butuh Pak Erlangga dalam menunjang karirnya yang baru debut sebagai janda. Mau tidak mau, Nadia mengiyakan ajakan bosnya. Ada Pak, ada kok. Syukurlah, berarti bisa kan? Iya Pak, saya bisa. Nadia menghela napas kasar. Pertanyaan berulang dari bosnya kali ini terdengar begitu menyebalkan. Kalau begitu, nanti malam kita makan malam di restoran Mikayo, jam 7. Sebenarnya ini makan malam non-formal, tapi tetap saja pastikan kamu jangan terlambat. Mengerti? Makan malam katanya. Tapi Nadia merasa akan lebih tertekan dari sekadar pekerjaan biasa. Entah kenapa. Baik, Pak. Satu lagi, dandan yang rapi. Karena selain saya akan ada teman dekat saya di sana. Hah? Jadi bertiga? Tanya Nadia dengan mata yang membulat sempurna. Tentu saja. Memang kamu pikir kita hanya berdua? Tepat sasaran, Pak Erlangga melontarkan pertanyaan yang sukses, membuat wajah Nadia memerah. Definisi malu semalu-malunya. Karena sebelumnya sudah berpikir macam-macam tentang Pak Erlangga. Nyatanya, kemungkinan besar dia hanya jadi tukang foto. Terlebih lagi jika teman dekat yang dimaksud adalah seorang wanita, paling-paling jadi pil atau tablet nyamuk. Setelah sebelumnya Bayu, kali ini Pak Erlangga turut membuatnya terlalu besar kepala di awal. Nadia seolah tertampar hingga tidak berani berspekulasi aneh lagi setelah ini. Baiklah, Pak Erlangga, saya akan datang. Bagus. Sekali lagi saya tekankan, pastikan tepat waktu. Dia paling tidak suka dengan orang-orang yang tidak disiplin. Mengerti? Iya, Pak. Saya mengerti. Nadia menjawab dengan begitu sopan, tapi setelah sambungan telepon terputus, Nadia seketika memukul angin. Menyebalkan sekali. Siapa sih yang diajak makan malam? Keturunan Raja Namrud kah? Cucu malaikat kah? Nadia meletakkan ponselnya di atas meja, sambil menghela napas berat begitu masuk ke kamar kos. Suasana hati wanita itu mendadak rusak pasca menerima panggilan telepon dari atasannya. Bagaimana tidak? Beberapa kali dia ditekankan untuk tepat waktu. Padahal ini hanya makan malam biasa. Tidak seharusnya perlu ditekan sedemikian rupa. Akan tetapi, bagaimana lagi? Ini permintaan langsung dari Pak Erlangga, atasannya yang tidak bisa dibantah, dan terkenal dengan kebiasaan buruknya, memecat dan memotong gaji sesuka hati, andai tidak mengikuti perintahnya. Terpaksa, mau tidak mau Nadia memenuhi undangan makan malam dari Pak Erlangga. Akan tetapi, sebelum itu dia ingin menikmati indahnya tidur siang lebih dulu. Minimal, hingga rasa lelahnya berkurang saja. Sejenak melupakan tentang Pak Erlangga dan juga sahabatnya itu. Nadia tenggelam dalam lautan mimpi di siang hari. Bagus. Sekali lagi saya tekankan. Datang tepat waktu, dia tidak suka orang yang tidak disiplin. Mengerti? Berkali-kali Pak Erlangga mengingatkan. Dan Nadia juga sudah mengiyakan. Namun, pada realitanya, Nadia justru tak bisa memenuhi janji itu. Bagaimana tidak? 40 menit lagi sebelum jam 7, Maura baru membuka mata dan terbangun dari tidurnya. Padahal, Nadia merasa dia baru tertidur beberapa saat yang lalu. Tak sedikit pun dia menduga bahwa hari sudah gelap. Ya Tuhan, bagaimana bisa jam segini baru bangun? Bisa-bisa Pak Erlangga murka setelah ini. Sembari bergegas ke kamar mandi, Nadia mengomel dan merutuki kebodohannya. Meskipun sadar bahwa waktu yang dia miliki hanya sedikit, Nadia jelas tidak mau mandi bebek. Tentu saja malu. Rambutnya sudah terasa lepek mengingat dirinya keramas 3 hari lalu. Selesai mandi,
Nadia bergegas membuka lemari dan memilih gaun andalannya. Kebetulan dia punya gaun hitam sederhana yang tidak terlalu mencolok, namun tetap sopan dan profesional. Sangat pantas dan cocok untuk dipakai makan malam bersama atasan. Walau ya, tidak tahu juga ketika tiba di sana, dia akan menjadi tukang foto atau pil atau tablet nyamuk. Tapi setidaknya, Nadia memperlihatkan bahwa dia memang niat memenuhi undangan Pak Erlangga. Masih ada sedikit waktu, Nadia mengeringkan rambut yang kemudian dia ikat rapi ke belakang, menampilkan kesan anggun yang ia pikir sesuai dengan acara malam itu. Perfect, aku rasa sudah cukup cantik, ujar Nadia sambil tersenyum tipis. Matanya menatap pantulan dirinya di cermin. Ia memberikan sentuhan akhir dengan mengoleskan sedikit lipstik di bibir ranumnya, memastikan tampilannya sempurna tanpa celah. Selesai dengan semua persiapannya di kos, Nadia merapikan gaunnya sekali lagi sebelum melangkah keluar. Dia berdiri di depan gerbang kecil kosnya, menunggu driver ojek yang sudah ia pesan sebelumnya. Sembari menanti, Nadia melirik ponselnya untuk memastikan pengemudinya tidak terlalu jauh. 5 menit berlalu, driver ojek yang Nadia tunggu tiba. Pria tampan dengan jaket hijau khas aplikasi itu, undang-undang menatapnya sekilas kemudian tersenyum ramah. Nadia, ya, ke Mikayo Restoran, tanyanya sambil memastikan tujuan. Betul mas, jawab Nadia sambil buru-buru naik ke jok belakang motor. Dia memeriksa jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kini dan berakhir mendesah pelan. Kemungkinan besar, dia akan terlambat tiba di sana. Beruntung, jarak antara kosnya dan restoran Mikayo tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10 menit perjalanan. Sepanjang jalan, Nadia memandangi pemandangan malam yang samar-samar terlihat di bawah kerlip lampu jalan. Ia berusaha menenangkan diri, meski rasa gugup tak henti-hentinya mengganggu pikirannya. Sesampainya di depan restoran, Nadia segera turun dari motor. Dia mengeluarkan uang tunai dari dompetnya dan menyerahkannya kepada sang driver. Terima kasih mas, kembaliannya ambil saja, ujarnya. Kemudian melangkah maju tanpa menunggu sang driver menjawabnya. Driver itu tampak sedikit bingung. Dia kembali melihat jumlah uang yang memang nominalnya pas. Tanpa ada kembalian, dasar. Cantik-cantik peak. Gumam pria itu sembari menggeleng pelan. Tak peduli apa yang dipikirkan driver muda itu tentangnya, Nadia fokus saja dengan tujuan utamanya. Perlahan, dia memasuki restoran tersebut. Restoran mewah, dengan lampu-lampu kristal yang menggantung elegan di langit-langitnya. Tidak percuma Nadia berdandan demi memantaskan diri untuk makan di sini. Kendati begitu, semakin jauh langkah membawanya masuk. Pikiran Nadia tentang siapa sahabat Pak Erlangga yang menyebalkan itu membuatnya semakin gelisah. Hingga dari kejauhan dia sudah melihat Pak Erlangga yang duduk di meja dengan seorang pria di hadapannya. Haft, syukurlah, ternyata bukan perempuan, gumam Nadia, seraya menghela napas panjang. Sedikit tenang, malam ini dia tidak akan berakhir menjadi tukang foto, apalagi nyamuk yang menemani bosnya pacaran. Kembali Nadia melanjutkan langkah. Dia mengulas senyum dan menunduk sopan sewaktu berdiri tepat di samping Pak Erlangga. Selamat malam Pak Erlangga, maaf, saya terlam. Ucapan Nadia terhenti begitu saja. Jantungnya berdegup kencang, tidak beraturan. Seolah mencoba melompat keluar dari tubuh bagian atas saat matanya menangkap sosok yang duduk bersama atasannya. Napasnya tercekat. Kata-kata yang tadi sudah hampir terucap kini tertahan di tenggorokan. Tak mampu ia teruskan. Tunggu sebentar, laki-laki ini, kan? Bisiknya dalam hati, penuh kegelisahan. Tubuhnya mendadak kaku, seakan semua energi lenyap dari dalam dirinya. Pria itu, wajahnya terlalu familiar, begitu jelas, begitu nyata, hingga kenangan yang telah Nadia kubur dalam-dalam, mulai bangkit tanpa ampun. Malam itu, malam panas yang selama ini dia coba lupakan, kembali menghantui pikirannya. Detik itu juga, semua terasa membeku di sekitarnya, menyisakan dirinya dan bayang-bayang malam itu yang tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Abi, pria yang dia bayar 300.000 rupiah tempo hari, ya. Nadia yakin, dia tidak mungkin salah, dan memang benar-benar dia, meski penampilan pria 180 derajat berbeda, lebih rapi dan berwibawa, Nadia tetap bisa mengenalinya. Pak Erlangga berdehem sebagai pemecah keheningan. Nadia sontak mengalihkan pandangan. Dia berusaha bersikap biasa saja dan meneruskan ucapan yang tadi sempat tertunda. Maaf Pak, saya terlambat. Tidak ada kemarahan. Pak Erlangga mengulas senyum hangat. Sungguh berbanding terbalik dengan sikapnya sewaktu di telepon. Tidak apa, kami juga belum mulai makan. Duduklah, ucap Pak Erlangga mempersilakan.
Nadia makin kaku tatkala diperlakukan sedemikian rupa oleh atasannya. Tidak perlu menunggu perintah kedua kali. Nadia lekas duduk dan menundukkan wajahnya. Sudah tentu, dia malu dan berusaha menghindari tatapan pria yang berada di hadapannya itu. Ah iya, ini teman makan malam yang saya maksud. Lubuk Nadia atal kesempatan lagi untuk menunduk. Secepat mungkin, dia harus bergegas mengangkat wajah dan menanggapi ucapan bosnya. Namanya Bayu Winata, lanjut Pak Erlangga, yang disusul senyum tak terbaca di wajahnya. Entah senyum mengejek atau apa, Nadia yang tengah pusing-pusingnya tidak mengerti juga. Meski begitu, Nadia memaksakan senyum. Ah iya, senang bertemu Anda, Pak Bayu, ujarnya dengan suara yang hampir bergetar. Di episode selanjutnya, ketegangan semakin memuncak. Rahasia-rahasia lama mulai terbongkar, dan hubungan mereka diuji oleh kejadian-kejadian yang tak terduga. Siapkan dirimu untuk petualangan emosional yang akan membuatmu terus menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru. Jangan lewatkan episode selanjutnya, dan terima kasih.